Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada. Wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surah Al-Asr adalah termasuk di antara surah Makkiyah, surat yang turunnya di kota Makkah. Terdiri dari 3 ayat yang artinya adalah masa atau waktu. Surah Al-Asr meskipun termasuk surah pendek, hanya 3 ayat, akan tetapi mengandung kandungan dan isi yang sangat luar biasa. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, jika seandainya Allah hanya menurunkan surah Al-Asr saja tanpa surat-surat yang lainnya, niscaya sudah cukup. Meskipun pendek, hanya 3 ayat, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan ada 2 sahabat yang apabila keduanya berjumpa, maka keduanya tidak akan berpisah sampai salah satu di antara keduanya membacakan surah Al-Asr kepada yang lainnya, baru kemudian keduanya berpisah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal asri artinya adalah demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh dan mau saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini kita tidak akan menafsiri surah Al-Asr karena dibutuhkan waktu yang sangat panjang sekali untuk mengumpas, untuk membicarakannya secara tuntas. Akan tetapi di sini kita hanya akan mengkorelasikan antara salah satu di antara sifat orang-orang yang tidak akan merugi dalam hidupnya adalah mereka-mereka yang mau saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dengan hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang masalah cermin, yaitu hendaknya kita menjadi cermin atau kita bercermin kepada saudara kita, yaitu diantaranya
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan al-mu'minu mir'atu akhihi, bahwa seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Juga hadis yang lainnya, al-mu'minu mir'atul mu'min, al-mu'minu akhul mu'min, yakufu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min wara'i. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Dia tidak akan mengambil harta saudaranya dan dia akan mendukung kepentingannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan sesungguhnya perintah untuk saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran itu adalah perintah agar kita bercermin kepada saudara kita, dan suatu saat kita pun harus siap untuk menjadi cermin bagi saudara kita yang mau bercermin kepada kita. Dan sesungguhnya kegiatan bercermin itu akan efektif dan akan ada manfaatnya ketika disertai dengan 3 sifat, yang mana ketiga sifat itu adalah sifat yang utama dari sebuah cermin. Kalau kita perhatikan bersama, maka sesungguhnya cermin itu punya 3 sifat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah jujur, dan yang ketiga adalah amanah. Baiklah, kita coba kaji lebih mendalam ketiga sifat daripada cermin di atas tadi. Kita mulai dari sifat yang pertama adalah ikhlas. Dalam kegiatan bercermin, maka keikhlasan dituntut baik dari orang yang bercermin atau dari cermin itu sendiri. Artinya, ketika seorang mukmin punya masalah hidup dan dia butuh orang lain untuk curhat, untuk berkeluh kesah, untuk ikut mencarikan solusi bagi masalah yang dihadapinya, maka hendaknya dia dengan penuh keikhlasan, tanpa dipaksa-paksa, tanpa didorong-dorong, maka hendaknya dia datang kepada saudaranya yang layak untuk dia jadikan sebagai tempat berkaca, tempat ia bercermin, ia berkeluh kesah, ia curhat, ia sampaikan semua permasalahan yang ia hadapi, dengan harapan dia bisa mendapatkan solusi yang tepat dari masalah yang dihadapinya. Begitupun ketika kita diposisikan sebagai cermin oleh saudara kita yang telah menaruh kepercayaan kepada kita untuk menyelesaikan masalah hidupnya, maka hendaknya tugas ini kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Dengan keikhlasan, dengan ketulusan, kita siap mendengarkan curhatnya, keluh kesahnya, tanpa mengharapkan imbalan apapun darinya. Karena yang kita harapkan, dia akan mengetahui keadaannya, dia akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang diharapkan dari kekurangannya, dia akan bisa memperbaikinya, dan dari kelebihan-kelebihannya, maka dia bisa mempertahankannya dan bahkan lebih untuk bisa meningkatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang dimaksudkan dengan sifat yang pertama dari cermin adalah ikhlas. Adapun sifat yang kedua dari cermin adalah jujur. Cermin tidak pernah berbohong. Informasi yang disampaikan oleh cermin adalah informasi yang objektif, informasi yang apa adanya. Kalau baik dikatakan baik, kalau jelek akan dikatakan jelek. Ketika orang baik bercermin, maka akan kelihatan kebaikannya. Apabila orang jelek bercermin, maka juga akan kelihatan kejelekannya.
Dan sifat jujur ini pun dituntut baik oleh yang bercermin ataupun yang menjadi cermin. Maka ketika orang akan bercermin kepada saudaranya, mau curhat, mau berkeluh kesah, maka dia harus jujur dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Jangan ada yang ditutupi. Yang baik dia katakan baik, yang jelek dia katakan jelek, sehingga saudaranya bisa memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Kalau dia tidak jujur dalam mengungkapkan permasalahannya, maka bisa jadi solusi yang diberikan adalah solusi yang tidak tepat. Begitupun ketika kita diposisikan sebagai cermin, maka kita pun harus bersikap jujur. Kalau dia baik, kita katakan baik. Kalau dia salah, kita katakan salah. Jangan karena yang datang kepada kita orang yang beruang atau orang yang punya jabatan, kita tahu salah, kita katakan benar. Jangan kita, kalau yang datang kepada kita adalah orang yang tidak kita sukai, orang yang kita benci, padahal dia benar, kita katakan salah. Itu berarti kita tidak jujur dalam posisi kita sebagai sebuah cermin. Dan adalah kebohongan merupakan salah satu di antara sifat munafik, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia janji maka dia ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercaya maka dia khianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun sifat yang ketiga dari cermin adalah amanah. Pantang bagi cermin untuk menceritakan keburukan-keburukan orang yang telah bercermin kepadanya kepada orang yang datang setelahnya. Bagi cermin cukup dia dan orang yang curhat yang tahu akan kekurangan dan keburukan-keburukannya. Pantang bagi cermin untuk membocorkan aib orang yang telah bercermin kepadanya. Oleh karena itulah, apabila suatu waktu kita dipercaya oleh saudara kita, kita dijadikan sebagai cermin oleh dia untuk berkaca, kemudian dia menceritakan kepada kita semua kejelekan, semua keburukannya, semua perbuatan maksiat dan dosanya yang telah dia kerjakan selama ini, maka cukup antara dia dan kita yang tahu rahasia itu, dan pantang bagi kita untuk menceritakannya kepada orang lain. Karena kalau kita sampai menceritakan keburukan orang yang telah bercurhat kepada kita, itu adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada orang yang telah menaruh kepercayaan kepada kita. Bukankah membicarakan aib orang lain adalah masuk dalam kategori ghibah, menggunjing, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Lewat surah Al-Hujurat ayat 12, Allah menyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian di antara kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumu, tentu kalian akan merasa jijik. Dan definisi ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakra. Kamu menceritakan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Oleh karena itulah, apabila kita sudah dipercaya oleh saudara kita sebagai cermin dan dia mengungkapkan segala kejelekan dan keburukannya, maka cukuplah antara dia dan kita yang tahu akan hal itu. Pantang bagi kita
untuk kita ceritakan kepada banyak orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kurang lebih 3 sifat utama dari sebuah cermin. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan addakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha al-malik ad-dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala salla ala nabiyhi qadima wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islami wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi wa sa'ira biladil muslimin baldatan aminatan mutma'innah mahmiyah rakhiyah azzal islam wal muslimuna fiha wa 'alat kalimatuka fiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin وَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْلِي كَلِمَتَكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.